selalu saya katakan, apa kabarnya? Halo, Shalom. Suara saya ya? Dengar. Bahwa Shalom Bu Esti. Shalom Ibu, Tuhan berkati Bu Tracy dalam pelayanan. Halo, Shalom, apa kabarnya? Selalu saya tanyakan apa kabarnya. Pasti semua menjawab Tuhan adalah dahsyat. Pasti selalu bahwa selalu katakan ajaib. Kabarnya luar biasa karena kita menyembah Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang sanggup mengadakan yang tidak akan menjadi ada. Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Dia tidak bisa mengerjakan hal yang tidak baik. Kalau saat ini mungkin kita mengalami hal-hal yang kurang baik menurut kita, percayalah bahwa endingnya akan menjadi baik. Amin saudara, bahwa Tuhan Allah yang baik. Firman-Nya katakan bahwa Tuhan itu Allah yang baik, kasih setianya turun-temurun. Gak akan ada habisnya saudara. Kalau saat ini saudara mengalami hal yang gak enak, percayalah, di balik semuanya itu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara, bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Tuhan Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, apapun kondisi kita, percayalah bahwa Tuhan Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita ini ditegur dan dihajar. Kita ini dididik supaya bukan jadi anak-anak yang gampang. Coba kita baca di dalam Wahyu 3. Salam Bu, suaranya kan nggak ada ya, mungkin orang hilang ya. Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa kukasihi ia akan kutegur dan kuajar. Maka relakanlah hati kita supaya kita ini mau ditegur, supaya kita mau bertobat melalui kejadian demi kejadian dalam hidup kita. Percayalah ada rencana Tuhan yang indah. Seperti tadi Bu Hapen ya, siapa namanya, Ibu Hapen. Ada sesuatu yang gak enak, percayalah di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Karena Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mengajar kita. Apakah kita melalui masalah, melalui hal-hal yang tidak enak mungkin bagi kita, Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik dalam hidup kita. Maka oleh sebab itu kita tetap bersyukur, kita harus tetap berharap hanya kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhanlah pengharapan kita satu-satunya. Amin saudara. Menjelang akhir zaman, setiap kita pasti akan mengalami, setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih akan mengalami apa yang namanya pemurnian, apa yang namanya ujian, bahkan apa yang namanya disucikan, supaya kita ini jadikan indah menjelang akhir zaman. Proses demi proses akan kita alami supaya kita dijadikan indah, supaya kita dijadikan perabotan yang mulia di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tahu posisi kita seharusnya di tempat mana. Makanya Tuhan memurnikan kita, Tuhan menguji setiap kita, apakah kita tetap memiliki pengharapan bersama Tuhan melalui kejadian, melalui masalah, melalui situasi yang tidak enak. Percayalah ada Tuhan di tempat itu. Seberapa kali kita seringkali mengalami sakit, bagaimana respon kita ketika kita mengalami rasa luka, mengalami rasa sakit, apa yang harus kita lakukan. Seringkali anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami ada luka dalam hati kita, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita melihat luka, aduh memang hidup saya penuh luka, wis gak Tuhanan lagi, wis males hidupnya, sudah ikut Tuhan kok saya mengalami luka, saya mengalami sakit. Atau justru kita melihat luka ini, kita melihat bahwa ini tanda cinta Tuhan kepada kita, membawa kita semakin dibawa naik level, semakin kita membawa kita semakin kenal Tuhan kita, siapa Tuhan Yesus. Dalam melalui masalah yang saat ini kita hadapi, percayalah Tuhan sedang membawa kita naik level. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik.
Tuhan izinkan ujian dalam hidup kita, percayalah Tuhan gak langsung membiarkan kita sudah wis jalani dewe. Enggak saudara, Tuhan memberikan penolongnya, yaitu Roh Kudus, bukan untuk mencontek kita, tapi justru untuk menolong kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Makanya kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah. Wanita-wanita cakap yang dipilih Tuhan, wanita-wanita Deborah yang dipilih, yang diurapi Tuhan, biarlah terus kita semangat di dalam Tuhan, karena kita semangat, ada kekuatan yang baru. Ketika kita lemah, kita menjadi bahan merobohkan sebuah intimidasi, tapi biar kita mau terus menjanji Tuhan. Tuhan sekali-kali akan kita melalui ujian, melalui proses yang saat ini kita hadapi. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Coba kita baca di Daniel. Di dalam Daniel 12 ayat 10. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin, saudara. Jadi menjelang akhir zaman, setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita akan mengalami apa yang namanya ujian, apa yang namanya dan disucikan supaya kita di pemandangan indah di hadapan Tuhan. Kita dipisahkan dari dunia. Kalau saat ini kita sedang dipisahkan dari dunia, supaya kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Amin, saudara. Biarlah terus kita meresponi firman Tuhan. Apapun kondisi yang saat ini kita hadapi, apapun luka yang saat ini kita hadapi, justru itu akan membawa kita naik level. Justru itu akan membawa kita semakin mengenal Tuhan, siapakah Tuhan kita. Kalau saudara lihat, ketika saudara Kijang sedang pengen minum di sungai, ternyata di situ ada buaya. Dia akan minum, ternyata ada buaya. Kijang nggak punya sayap untuk terbang, saudara, itu biasa aja. Tapi kenapa Kijang itu bisa lari lebih cepat? Kenapa Kijang loncat lebih tinggi? Karena gigitan Tuhan. Sama juga dengan kita. Mungkin kita mengalami gak enak, mungkin kita mengalami kesesakan, mungkin kita mengalami aniaya. Percayalah, justru itu akan membawa kita naik level yang lebih tinggi. Kita akan membawa karakter kita seperti karakter Kristus, karena kita sedang disucikan, dimurnikan, dan dikuduskan. Amin, saudara. Jadi ketika kita mengalami masalah, jangan menyalahkan keadaan, jangan mencari kambing kita. Biarlah kita mau terus meresponi firman Tuhan. Kita mau meresponi Tuhan. Di balik setiap masalah ada rencana Tuhan. Di balik semua masalah kita mengenal Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Seperti Ayub kalau dulu katakan, aku mengenal Tuhan dari kata orang, tapi saat ini aku mengalami sendiri. Biarlah saat ini kita mengalami bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Kalau saat ini mungkin kita belum mengalami pertolongan, belum mengalami pembelaan Tuhan, percayalah endingnya akan kita terima. Amin, saudara. Justru supaya Tuhan menguji iman kita melalui masalah. Apakah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan? Apakah kita tetap pegang janji-janji Tuhan seperti firman Tuhan katakan di Ulangan 8 ayat 2 katakan, Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah kita melalui masalah, melalui apapun yang saat ini kita hadapi, merasa situasi yang tidak enak, mengalami sakit penyakit, mengalami tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan, Tuhan sedang menguji iman kita. Apakah kita tetap berpegang pada Tuhan? Apakah kita percaya kepada Tuhan bahwa hanya Dialah satu-satunya yang bisa menolong kita, Dialah satu-satunya yang bisa membantu kita, saudara. Manusia jangan berharap kepada manusia, karena manusia mengecewakan. Berharap hanya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita berharap kepada manusia, firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya wanita-wanita cakap Deborah, wanita-wanita cakap
Bos Abdorea ini sudah dipilih Tuhan, sudah dipersiapkan Tuhan, saat ini sedang mengalami pemurnian, supaya kita akan terima mahkota kehidupan. Amin, saudara. Jadi jangan anti dengan masalah ketika kita sedang dimurnikan. Biarlah kita mau memandang positif kehidupan. Biarlah kita mau berproses dengan benar, tidak menyalahkan keadaan, tidak mencari kambing hitam. Biarlah terus kita mau terus berpengharapan kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang tahan uji ketika mengalami badai permasalahan, dia tidak mengeluh, dia tidak gampang putus asa. Apapun yang saat ini dihadapi, dia tetap mengucap syukur. Karena dengan ucapan syukur ada kekuatan yang baru. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena ucap syukur adalah keinginan Tuhan, adalah perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Bapa. Jadi setiap kita harus mengucap syukur. Ketika aniaya datang, ketika tantangan, ketika kita sedang dimurnikan, ketika kita sedang disucikan, diuji, biarlah tetap kita mengucap syukur. Serahkan hak kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak dalam hidup kita. Bahkan ciri-ciri orang yang tahan uji ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, dia tidak sembunyi dari masalah, dia mau menghadapi masalah itu, walaupun masalah itu mungkin dirasa sangat berat, tapi dia tetap mau menghadapi, tidak sembunyi dari masalah. Bahkan ketika tantangan, masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita bisa memetik positif dalam kehidupan itu. Ada maksud Tuhan di dalam kehidupan. Ada masalah, ketika ada masalah datang dalam hidup kita, percayalah Tuhan sedang membersihkan kita. Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang menguji kita, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, apakah kita pegang janji Tuhan dalam hidup kita, apa justru kita menjadi lemah, apakah kita Tuhan aku terlalu banyak luka Bu, aku sudah mengalami ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah melayani, aku sudah begini begitu. Seperti Doraemon, kita banyak menuntut kepada Tuhan. Apakah kita mau sama-sama koneksi dengan Tuhan, kita sepakat dengan Tuhan? Bagi Tuhan gampang untuk membalikkan keadaan kita, tapi apakah kita mau sepakat dengan Tuhan? Bagi Tuhan gampang untuk menolong kita, tapi biarlah kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan ketika ada masalah, demi masalah yang kita hadapi. Jadi biarlah kita ketika ada masalah, kita sedang dimurnikan. Apa yang dimurnikan? Dari pencemaran-pencemaran. Ketika kita disucikan dari pencemaran-pencemaran, seringkali saya percaya di Dorea ini gak ada, saudara. Karena semua wanita yang cakap, gak ada yang gosip. Kita ini yang pertama, kita sedang disucikan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin mengeluh, atau mungkin gosip, atau mungkin dari hal-hal yang tidak benar, atau mungkin hal-hal yang dari kenajisan yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah kita mau disucikan. Coba kita baca di 2 Korintus 7 ayat 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kukasihi, karena kita memiliki janji, setiap kita memiliki janji Tuhan. Kita memiliki janji Tuhan karena apa yang Tuhan sudah janjikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena kita memiliki janji itu, marilah kita menyucikan diri dari pencemaran jasmani maupun rohani. Dengan demikian menyempurnakan dan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Ketika ujian terjadi dalam hidup kita, kita sedang dimurnikan, biarlah mari ini adalah ajakan untuk setiap kita mau menyucikan. Kita mau menyucikan diri kita dari setiap pencemaran jasmani maupun rohani. Karena setiap kehidupan kita selalu ada pencemaran. Bagaimana kita harus menjaganya setiap hari? Kalau kita nggak menjaga setiap hari, saudara, kadang-kadang kita di zona nyaman, tiba-tiba ada masalah datang. Sudah siap? Apakah justru kita, apa katanya tadi, pengen lari tadi bilang meso, tapi biarlah kita mau tetap menjaga. Biarlah kita apapun kondisi kita memandang semua positif kehidupan, karena di balik semua ada berkat Tuhan. Ketika kita disucikan,
Jangan kita cuma mengklaim janji Tuhan, Tuhan janjimu iya dan amin Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Tapi kita enggak menguduskan diri. Janji kita tidak akan terima apa-apa saudara. Percuma. Sekalipun mungkin kita beribadah saudara. Kita beribadah tapi kalau kita enggak mengekang mulut kita, sia-sia ibadah kita. Tiwas kita capek. Mungkin banjir-banjir kita datang, mungkin kita habisin pulsa pakai Zoom. Tapi kalau kita nggak mengekang mulut kita nggak menyucikan mulut kita, sia-sia ibadah. Bukan kata saya, tapi firman Tuhan katakan ketika kita beribadah, kita nggak mengekang mulut kita nggak menyucikan mulut kita nggak menyucikan hati kita, sia-sia ibadah kita nggak terima apa-apa. Biarlah kita mau merespon ketika kita sedang disucikan. Kita mau berbalik kepada jalan, berbalik kepada Tuhan. Tuhan, saya orang gak sempurna Tuhan, aku butuh Engkau setiap waktu. Aku butuh Roh Kudus-Mu Tuhan setiap waktu, karena aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia dengan janji-Mu apapun kondisiku. Engkau ada dalam hidupku, Engkau yang buka jalan bagiku. Biarlah aku mau taat Tuhan, biarlah aku mau menyucikan hati kami. Aku mau Tuhan menyucikan pikiranku, perkataanku, mataku Tuhan. Biarlah kami mau menguduskan semua itu kemuliaan bagi Kami. Percayalah saudara, ketika saudara mungkin saat ini saudara mengalami sedang namanya disucikan, saudara mengalami sedang dimurnikan, saudara mengalami diuji, rasanya kok Tuhan gak tolong sih, kok Tuhan gak ada sih Tuhan, di manakah Engkau? Seringkali kita berkeluh kesah, Tuhan mana janji-Mu, Tuhan mana janji-Mu. Biarlah ketika saat ini mungkin Tuhan belum tolong, percayalah supaya kita, setiap kita, supaya Teresia memiliki hati yang rela. Bahwa ini boleh menjadi korban syukur bagi Tuhan. Ini boleh membawa persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami ujian, kita mengalami tantangan, kita mengalami proses, kita memiliki hati yang rela. Sekalipun Tuhan tidak mau percaya, namun kita mau anaknya dia Tuhan berikan. Karena bukti kasih Tuhan, nyawanya Tuhan berikan. Jadi jangan nanti saudara ketika ada masalah, kalau kita mau membereskan hidup kita, kita mau terus koreksi hidup kita. Kita hidup kita sudah karena hari-hari kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Jangan sampai anak manusia datang kita nggak tahu kita masih berbuat dosa, masih ada simpan kekecewaan. Seringkali wanita-wanita kita dirasa-rasa seringkali kita merasa sakit, mungkin dari kelakuan suami, mungkin kelakuan tetangga, tanpa kita sadari kita sering kadang-kadang tercemar. Makanya kita harus menyucikan dari pencemaran jasmani maupun rohani, mungkin dari tingkat keluarga kita, mungkin orang tua kita, mungkin hamba Tuhan yang mengecewakan melalui perkataan sikapnya. Tapi biarlah kita mau memiliki hati yang kita mau serahkan hak kita. Percayalah pasti Tuhan akan bela kita. Amin. Yang kedua, nanti kalau yang pertama tadi kita disucikan, yang kedua menjelang akhir zaman kita akan dimurnikan. Murni berbicara emas. Setiap kita akan berbicara emas itu kadarnya ada yang 18 karat, ada yang 20 karat, ada yang 24 karat. Walaupun besar, tapi ketika dipisahkan dari molekul-molekul, nanti bisa juga beratnya jadi separuh. Sama juga dengan kehidupan kita. Mungkin sekali ini kita sudah melayani, kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan itu, tapi ketika motivasinya salah, dapat apa-apa, kadar pemurnian itu diuji setiap kita. Di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita, di dalam pengiringan kita akan Tuhan melihat apakah benar-benar memiliki hati yang tulus, apakah benar-benar memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Apapun yang saat ini kita lakukan, biarlah kita mau memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tapi biarlah kita mau bijaksana menyikapi semuanya. Coba kita baca di Wahyu di dalam 2 Timotius 2 ayat 21.
2 Timotius 2 ayat 21, demikian firman Tuhan, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabotan rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi ketika kita dimurnikan, kita dipisahkan dari hal-hal yang melupakan Tuhan, supaya kita dijadikan perabotan Tuhan, supaya kita dijadikan alat Tuhan. Setiap rumah ada perabotan, ada fungsinya masing-masing, ditempatkan di tempat posisi masing-masing. Setiap perabotan di dalam rumah saudara dan saya pasti ada perabotan yang dari plastik, ada yang dari besi, ada yang dari tanah, ada yang dari emas. Semuanya memiliki fungsi masing-masing dan ditempatkan di posisi masing-masing. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau saudara lihat, mungkin saudara di rumah punya cobek untuk bikin sambal, nggak mungkin dari tanah liat, nggak mungkin mau ditaruh di tempat ruang tamu untuk hiasan. Ini cobek untuk masak bikin sambal, nggak mungkin. Pasti taruhnya di belakang. Sama juga ketika kita punya pot dari tanah liat, pasti kita naruhnya di depan untuk di tempat-tempat yang kotor untuk menanam tanaman. Tapi kalau ketika kita jadi perabotan emas, perginya untuk pesta, dipakai untuk tuannya di tempat yang mulia. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita sedang disucikan, Tuhan sedang menaruh kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita ditaruh di posisi yang dianggap layak di hadapan Tuhan. Kita sedang ditaruh di tempat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama di Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita dijadikan perabotan yang indah di pemandangan Tuhan, bukan di pemandangan manusia. Amin saudara. Karena manusia seringkali memuji dirinya sendiri, tapi biarlah pujian itu datang daripada Tuhan ketika di dalam 2 Korintus 10 ayat 18 katakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ketika kita dipandang layak di hadapan Tuhan, kita dijadikan perabot Tuhan yang memuji kita, bukan manusia yang memuji kita. Kalau manusia memuji kita, kadang-kadang bisa juga menipu saudara, benar-benar kelihatan, wah ibu ini cantik, benar cantik juga di belakang ngomong. Atau sebenarnya kita memuji-muji, ternyata di belakang kita seperti ciuman Yudas, kita berpelukan, di belakang kita ngomongin. Tapi saya percaya wanita cakap yang dipilih Tuhan, orang-orang di Horea sudah dipersiapkan Tuhan, sudah ditaruh di tempat posisi yang indah di pemandangan Tuhan, karena sudah lulus melalui ujian, melalui pemurnian, melalui disucikan dan tidak bersuci. Nanti Tuhan yang akan memuji kita, bukan pujian dari manusia. Pujian dari manusia bisa mitas, bisa palsu, tapi kalau Tuhan yang memuji itu sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan kita akan terima berkat dan kita akan terima mahkota kehidupan, supaya kita terus berkat. Karena ketika kita berkat, kita akan tahan uji. Ketika kita tahan uji, kita akan berpengharapan kepada Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Firman Tuhan katakan di dalam, kalau nggak salah ya, Roma 10 ayat 11. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Maka kita harus berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita ini tidak dipermalukan. Amin saudara. Terus berharap kepada Tuhan ketika kita mengalami ujian, kita mengalami dimurnikan, mengalami hal yang gak enak. Justru hal-hal yang pahit itu saudara sedang menyelamatkan jiwa kita.
senang maunya yang manis-manis, saudara. Kalau kita banyak yang manis, kita selalu enak di zona yang nyaman. Kita maunya yang manis-manis, yang ada membuat kita diabetes. Tapi justru hal yang pahit itu menyegarkan jiwa kita, menyelamatkan kita. Amin, saudara. Jadi ketika kita mengalami hal yang gak enak, aduh pahit rasanya, mengalami ini gak enak, mengalami tekanan, percayalah, seperti kita ini seperti saudara, ketika kita ditekan, justru semakin tekanannya kencang, semakin kita akan melonjak itu. Jangan kita takut, apapun kondisi kita, ada Tuhan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bagi Tuhan. Jadi kita ringan, saudara, tetap mengucap syukur ketika mengalami proses, mengalami uji, mengalami kita rasa pahit, itu sedang menyegarkan jiwa kita. Coba kita baca di Yesaya 35 ayat 17. Yesaya 35. Yesaya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi apa, saudara? Keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Jadi ketika kita sedang dimurnikan, rasanya gak enak, pahit dulu, rasanya gak enak. Tapi percayalah, Tuhan sedang menyelamatkan jiwa kita. Tuhan sedang menyelamatkan kita, justru hal yang pahit menjadi obat supaya kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita dimurnikan, itu baik kita supaya kita ini diselamatkan jiwa kita. Yang ketiga itu kita mengalami ujian. Seperti tadi saya katakan, ketika kita diuji, Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah kita memiliki karakter seperti Kristus? Apakah kita memiliki belas kasihan? Apakah kita justru bersungut-sungut? Justru ujian ini Tuhan sedang menguji. Apakah kita ini memiliki iman percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita belajar ketetapan Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat 2? Katakan Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahku atau tidak. Jadi ketika kita sedang dimurnikan, Tuhan menguji apakah kita tetap berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Jadi ketika kita mengalami ujian, rasanya gak enak, saya ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menolong kita. Percayalah, jangan kita bersungut-sungut, biar kita mau terus pegang janji Tuhan. Jangan kita menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Semakin kita menyalahkan Tuhan, semakin kita bersungut-sungut, masalah semakin berat. Saudara, dengan firman Tuhan katakan, jangan kita bersungut cuma Tuhan akan menyambar kita, saudara, dan malaikat maut. Hati-hati setiap kita, biarlah kita tetap mengucap syukur apapun kondisi kita, bahwasanya Tuhan yang baik untuk selamanya. Ketika ada masalah, terus tetap berharap kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Firman Tuhan Yeremia 33 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan memberikan hal-hal yang tidak pernah kami pahami, yang kita tidak mengerti saat ini. Kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Justru Tuhan sedang membuktikan kita. Justru Tuhan di balik semua masalah ada berkat yang tersedia untuk kita. Ujian yang saat ini kita hadapi tidak akan menyakiti kita, karena percayalah, ujian justru itu akan meluluskan kita. Ujian justru akan membuat kita semakin bijaksana. Di dalam 119 ayat 9 katakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuhku
musuh sedang selamanya itu ada padaku, biar ada perintah Tuhan ada dalam hidup kita. Mohon ketetapan ada dalam hidup kita supaya kita bijaksana menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi tantangan. Setiap kita bisa melewati bersama Tuhan. Karena janji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Masa depan yang penuh harapan, apapun kondisi kita tetap percaya bahwa Tuhan baik. Apapun yang terjadi, Tuhan baik, Tuhan setia dengan janjinya. Janjinya Tuhan akan menyertai kita, janjinya Tuhan akan memberkati kita, janjinya Tuhan akan menolong kita, bahkan janjinya Tuhan akan menyembuhkan kita. Kami saudara, kami dengan Tuhan, biarlah kita mau menjadi orang yang bijaksana. Mau kita andalkan Tuhan sepenuhnya. Bila minta Tuhan ubah hati kita, Tuhan. Ubah hidupku, apapun kondisiku saat ini. Apapun yang saat ini kita alami, Yesus, aku percaya Engkau ada dalam hidup kami. Biarlah kami terus mau bersyukur. Kami bersyukur bahwa Engkau baik.